jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan semangat untuk upload video seterusnya. Oke. Ya, terima kasih Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrydin Anwar, lebih akrab di kalangan sepak bola itu dipanggil Coach JA. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi cerita mengenai prestasi Gapsis Sambas U15 di Piala Suratin yang beberapa bulan yang lalu kita ketahui bahwa tim Gapsis Sambas usia 15 tahun berhasil menjadi runner up atau masuk sampai ke babak final. Tetapi di babak final kita masih belum bisa menjadi juara karena kalah 1-2 berhadapan dengan PSP Padang. Mengenai cerita keberhasilan, mungkin nanti kami akan sedikit menceritakan apa sih kunci keberhasilan ataupun kesuksesan Gapsis usia 15 tahun di Piala Suratin tahun 2020. Tahun 2019, tepatnya di bulan Oktober, itu sebetulnya saya masih ditunjuk sebagai pelatih Prapon Kalbar untuk mempersiapkan tim Prapon. Pada saat persiapan sudah berjalan, seleksi pemain sampai ke TC, tiba-tiba saya dihubungi oleh Ketua Askap Kabupaten Sambas, Ketua PSSI Askap Kabupaten Sambas, yaitu Pak Eko Tino. Kami mengiyakan untuk bersedia menjadi pelatih usia 15 tahun Gapsis persiapan Piala Suratin. Tentunya ada alasan saya mau menerima tawaran dari Pak Eko sebagai Ketua Askap Kabupaten Sambas, yaitu yang pertama, saya melihat bahwa usia 15 tahun ataupun pemain-pemain muda ini sangat berpotensi untuk membawa Kalimantan Barat itu lebih terkenal di kancah nasional. Yang kedua, tentunya tantangan di putaran nasional itu saya melihat di Piala Suratin ini lebih tertantang dan lebih memotivasi saya ingin membuktikan bahwa dari daerah Kalimantan Barat ataupun 11 Kabupaten Sambas ini juga bisa bersaing di nasional. Itu alasan pertama, Bang Riko. Oke, pastikan ada beban yang ditargetkan oleh ketua. Gimana menyikapinya? Tentu, ya, beban itu udah pasti. Yang pertama dari manajer Pak Haji Firmansyah waktu itu memberikan
bukan beban. Bagi kami sebagai pelatih itu bukan suatu beban, tapi itu suatu tantangan. Jadi waktu itu kami diberikan target harus masuk ke babak semifinal, tetapi saya melihat bahwa potensi pemain-pemain Gapsis Sambas ini jauh dari ekspektasi kita, dan mereka, saya waktu itu berpendapat bahwa mereka akan mampu melebihi target yang diberikan oleh manajer Gapsis U15 pada saat itu. Oke. Jadi kalau ditanya beban nggak ada beban. Justru itu tantangan kita sebagai pelatih untuk menunjukkan bahwa memang apa yang akan kita berikan ke pelatih ini akan nanti terbukti pada saat pertandingan. Oke, untuk persiapannya sendiri ya udah berapa lama, Coach, Persiapan untuk berangkat? kalau terhitung dari bulan Oktober itu seleksi pemain. Oktober, bulan November itu kita lakukan latihan jangka pendek, yaitu latihan hanya seminggu 3 kali, itu berjalan sekitar 2 minggu, dan di akhir bulan November itu minggu ketiga dan minggu keempat baru kita melaksanakan TC di pemusatan pemain di camp di salah satu mes Sambas, dan disitulah kita menyusun program program latihan pagi dan sore kurang lebih sekitar 1 bulan. Dan setelah 1 bulan kita melakukan beberapa kali uji coba, 8 sampai 10 kali uji coba, dan sebelum keberangkatan seminggu sebelum pertandingan kita juga melakukan pemusatan latihan di Semarang. Oke, kan pasti banyak yang meragukan lah pastinya kan, karena kita tahu selama ini namanya Kalimantan Barat kan sering dianggap remeh. Jadi bagaimana strategi Coach dalam membentuk tim ini menjadi akhirnya mampu ke runner up? Ya itu tadi kembali dengan apa yang ditawarkan pengurus, juga tentu banyak yang meragukan mampu atau tidak sekelas tim Gapsis Sambas berkiprah di putaran nasional. Kembali lagi Bang Niko, jadi saya ditunjuk sebagai pelatih, disitulah saya akan membuktikan bahwa kualitas pelatih untuk memberikan materi latihan dan bisa diterapkan oleh pemain. Nah di situ di dalam pemusatan latihan saya melihat bahwa peluang ataupun pemain-pemain Gapsis Sambas ini akan bisa melebihi target yang diberikan oleh pengurus pada waktu itu. Jadi kalau ada mungkin masyarakat di Sambas sendiri ataupun Kalimantan Barat pada umumnya banyak yang meragukan apakah Gapsis Sambas akan bisa masuk sampai ke final. Ini saya buktikan dengan materi latihan yang sangat keras dan sangat disiplin, dan yang paling saya terapkan ke pemain adalah bermain dengan benar-benar dengan prestis, dengan semangat yang tidak kenal lelah gitu Bang Ibu. Oke, setiap pelatihan pasti punya filosofinya kan dalam melatih. Ya, macam kita tahu kalau di klub Barcelona kan tiki taka, kita tahu kan, ball position. Kalau Liverpool kan gegen pressing. Kalau untuk Coach sendiri menerapkan filosofi apa untuk tim Gapsis ini? Ya, di Gapsis Sambas saya menerapkan tentunya Villanesia yang memang sudah disepakati oleh
pelatih-pelatih di Indonesia, dan kita di Indonesia sudah mempunyai sebuah filosofi namanya filosofi Villanesia, yaitu filosofi sepak bola Indonesia. Itu dengan intensitas permainan yang high ataupun dengan intensitas permainan yang tinggi. Itu ada 3 saat penting pada saat itu yang saya berikan ke pemain, yaitu permainan kalau bertahan itu harus benar-benar kuat, menyerang harus benar-benar cepat, dan pada saat yang paling penting itu adalah saat-saat transisi ataupun peralihan dari menyerang ke bertahan dan bertahan ke menyerang. Ini betul-betul saya cari materi pemain yang betul-betul bisa melaksanakan instruksi tersebut dengan fisik ataupun stamina yang lebih umumnya, stamina yang benar-benar bagus. Oke, kita tahu kan Gaksis ketika melawan Jawa Barat kan kalah. Ya. Itu apakah memang ada kesalahan dalam susunan pemain atau memang segi kualitas kita kalah dengan Jawa Barat? Waktu di babak penyisihan grup itu kita satu-satunya tim yang pertama lolos ke babak 16 besar. Jadi pada saat pertandingan kedua sebetulnya sudah tidak menentukan lagi. Apapun hasil Jawa Barat dengan Jambi terakhir itu kita pasti akan lolos ke babak 16 besar. Jadi pada saat melawan Jawa Barat, kami melakukan rotasi pemain dan sedikit untuk membuat strategi supaya di babak 16 besar kita tidak bertemu dengan tim yang kuat kami anggap pada saat itu, yaitu Bali. Jadi kebetulan Bali pun berada di runner up pada saat itu dan kita ketemu dengan Kalimantan Timur. Oke, jadi waktu setelah lolos dari grup melawan tim-tim menuju ke semifinal kan kita sering kebobolan terus nih. Yeah. Sampai akhirnya kita mampu membalikkan hasil. Itu gimana Coach strategi di babak kedua mungkin ya? Yeah. Itu apa yang dilakukan? Ya itu tadi. Jadi taktik dan strategi high pressure itu ataupun press yang benar-benar kuat pada saat bertahan dan menyerangnya dengan kualitas yang sangat tinggi. Kami masih berkeyakinan apapun hasil di babak pertama akan bisa berbalik pada saat babak kedua. Jadi pada saat kita ketinggalan gol itu sebetulnya tidak menjadi beban ataupun tidak menjadi permasalahan pada saat pertandingan, karena kami yakin pemain-pemain juga pasti akan bisa melampaui di babak kedua dan bisa membalikkan skor. Ada cerita yang menarik enggak selama dalam pemilihan pemain dan sampai akhirnya menuju ke semifinal lah? Udah bisa bagi-bagi cerita hal yang menarik dan unik lah tentunya. Ya. Yang enggak tahu mungkin di balik kesuksesan Gapsis ini apa sih cerita-ceritanya kan pasti orang enggak tahu. Ya. Bulan Oktober kita melakukan seleksi pemain lokal di Sambas. Waktu itu kami mendapatkan sekitar 25 pemain dan kami akan melakukan TC jangka panjang pada saat itu rencana pertama. Tetapi di tengah jalan kami melihat masih ada kekurangan di beberapa posisi sehingga harus melakukan penambahan pemain. Nah, yang menarik ada salah satu pemain Sambas, kami sebut namanya si Rocky. Pada saat itu waktu pendaftaran online untuk pemain itu hanya kurang 1 minggu. Jadi kami memasukkan Rocky
pada detik-detik ataupun beberapa hari sebelum penutupan online itu. Jadi Rocky tidak terpantau di seleksi awal, tetapi justru kami menemukan Rocky itu di pertandingan usia 15 tahun di daerah Tebas. Dan alhamdulillah kami panggil terakhir dan kami daftarkan, dan alhamdulillah juga pada saat pertandingan di babak putaran nasional Piala Suratin, Rocky salah satu pemain kunci untuk tim Gavi Sambas. Jadi itu hal yang menarik dari materi pemain. Selain sudah ada Ipung, sudah ada Aksa di situ, kami juga menambah pemain Krishna dari posisi depan, dan juga penjaga gawang Ferdi, dan kapten tim libero pada saat itu si Lutfi. Dan kami sebagai pelatih juga punya punya keyakinan dengan pemain-pemain yang kami pilih terakhir itu. Itu kuncinya. Oke, dari segi permainan pun menurut banyak orang Gapsis telah melihatkan permainan yang bagus. Itu bagaimana cari kekompakannya? Karena kami lihat memang tim Gapsis ini sangat kompak gitu. Gimana, Kus? Ya, kita menyatukan pemain pada saat pemusatan latihan, Bang Riko. Itu di sebulan terakhir, itu di bulan November. Sebelum bulan Desember kita pulangkan mereka karena mereka juga masih harus masuk ke sekolah. Jadi dalam waktu yang 1 bulan itu kita bisa menyatukan mereka dengan intensitas latihan yang benar-benar berat. Ya, memang di minggu-minggu 2 minggu terakhir itu fokus untuk melatih kekompakan tim. Dan itu tadi saya kembali lagi sampaikan bahwa saya tidak terlalu sulit untuk menyatukan pemain ini, karena memang saya lihat terakhir pemain sudah menunjukkan kualitas yang betul-betul bagus. Jadi cerita kita akhirnya menuju ke final nih kan, Coach. Ya. Ini kan banyak yang berpikir Gapsis kan bisa juara kan, tapi akhirnya kita kalah nih. Ya, hanya mampu di runner up. Jadi sebenarnya apa yang terjadi tuh, Coach, di final tuh? Ya, yang pertama tentu kita juga menyayangkan, ya, terutama saya juga sebagai pelatih pada saat itu tidak bisa sampai ke menjadi juara. Sebetulnya kita masih sempat mimpin di babak pertama. Babak kedua kita dibalik oleh tim PSP Padang. Kejadian sebetulnya kita pada semifinal itu terus terang pemain sudah mengalami kelelahan. Ya. Bayangkan waktu kita 8 besar di Magelang lawan Bali, besok paginya kita harus berangkat ke Solo, kurang lebih waktu yang ditempuh itu kurang lebih 4 jam lewat darat, naik bis. Sampai di Solo kita tidak punya waktu cukup untuk istirahat, karena sampai sore harinya besok pagi kita sudah main, besoknya sudah main. Jadi anti klimaksnya ataupun puncak penampilan pemain-pemain Gapsis Sambas pada semifinal lawan Banten. Setelah lawan Banten kita pun tidak punya waktu cukup untuk istirahat, hanya 1 hari. Besoknya kita final melawan PSP. Lepas dari masalah-masalah non teknis ini,
Di pertandingan final kami sedikit melihat ada pemain-pemain yang kecapean atau kelelahan. Itu pertama. Yang kedua juga ada pemain kita yang cedera. Ini yang membuat penampilan tidak maksimal selama 60 menit. Oke, ini kan merupakan sejarah baru untuk Kalimantan Barat. Pasti kan untuk saat ini pasti ada lagi target untuk Gapsis ke depan. Itu apa saja, Coach, kira-kira target ke depannya? Ya, target ke depan tentunya kalau khusus untuk usia 15 tahun, bagaimana tim Gapsis Sambas minimal mempertahankan bisa masuk ke final. Ini memang pekerjaan yang luar biasa berat. Ya, mudah-mudahan juga persiapan ke depannya bisa terulang seperti tahun 2019-2020 kemarin. Target ke depan yang paling kita fokuskan adalah Liga 3. Liga 3 Gapsis Sambas. Ini juga kita punya target harus bisa masuk ke putaran nasional. Itu mungkin target. Sebelumnya saya mohon maaf kepada masyarakat Sambas. Saya tidak hadir pada saat penyambutan tim datang ke Sambas, bukan karena saya tidak bisa hadir. Alasannya tanggal 2 ataupun besok hari setelah pertandingan final saya harus melanjutkan kursus kepelatihan di Jakarta, yang ambil kursus kepelatihan untuk lisensi nasional, diplomanya. Ya, alhamdulillah juga sekarang sudah melaksanakan atau mengikuti kursus tersebut, dan juga alhamdulillah mendapatkan hasil yang baik. Jadi sampai tanggal 14 kami berada di Jakarta, tidak bisa bergabung dengan tim Gapsis untuk disambut di masyarakat Sambas. Dan kami pun sangat ikut bersedih juga sebetulnya, nggak bisa ikut, tapi apa mau dikata, karena tugas yang kami lakukan juga sangat penting juga untuk kelanjutan karir kepelatihan saya terutama, dan tentunya untuk Gapsis Sambas juga ke depan. Setelah kesuksesan Gapsis kan pasti banyak tawaran lah ini, Coach. Ya kan? Pasti banyak tawaran. Kira-kira klub apa saja, Coach, yang pernah menawar Coach setelah kesuksesan bersama Gapsis? Banyak, Bang Riko. Tidak usah saya sebutkan, tetapi di Liga Indonesia, Liga 1 maupun Liga 2 sudah ada yang menawari. Tapi untuk Liga 1 terutama kami belum lisensi, belum mencapai ke situ, tapi kami ditawari untuk menjadi asisten. Kalau di Liga 2 kami juga sudah ditawari untuk megang tim Liga 2, tetapi saya masih punya tugas dan punya kesepakatan dengan pengurus Askap Kabupaten Sambas, yaitu untuk menaikkan Liga 3 Gapsis Sambas ke putaran nasional. Jadi itu alasannya. Oke. Jadi untuk selama menangani pemain Gapsis 15, menurut Coach, pemain yang menurut Coach itu di atas rata-rata siapa, Coach? Di atas rata-rata, kebetulan kemarin pemain Gapsis Sambas usia 15 tahun ini 2 orang terpanggil memperkuat tim nasional kita usia 16 tahun di bawah kepelatihan Bima Sakti, Coach Bima Sakti dan Indrianto Nugroho, yaitu Krishna dan Ipung. Kebetulan Krishna sebagai top skor di Piala Sulatin dan Ipung sebagai pemain terbaik atau best player. Jadi tentunya kedua pemain ini sudah di atas rata-rata
karena mereka sudah dipanggil masuk tim nasional. Tentunya juga ada beberapa pemain yang saya nilai cukup layak juga untuk bisa main ataupun tampil di tim nasional, seperti Rocky, Ferdi penjaga gawangnya, Lutfi kapten kesebelasan kita, Toti juga. Ini ada 4 ataupun 5 pemain, Aksa termasuk situ. Ini saya rasa memang bisa berprestasi lagi di kemudian hari ataupun di usia-usia mereka setelah U15 ini. Oke, kita tahu kan ada 5 pemain saat ini yang didaftarkan ke Ragunan. Apa yang Coach pesankan untuk kelima pemain ini? Ya, terutama untuk Rocky, Ipung. Kalau Krishna kita tahu mungkin masyarakat Sambas ataupun Kalimantan Barat sudah mendengar berita bahwa Krishna akan masuk di Garuda Select di Inggris ya, karena ada kasus COVID-19 ini, jadi semua kegiatan di stop. Tetapi setelah kasus ini kemungkinan Krishna tetap akan diberangkatkan ke Garuda Select, dan mudah-mudahan juga Krishna bisa lebih baik lagi selama kepelatihan di Inggris. Dan saya pesan untuk Ipung dan Rocky dan juga beberapa pemain yang nantinya akan ikut seleksi ataupun sudah terpanggil ke SKO Ragunan, tetap latihan, tetap ikuti arahan coachnya, dan jangan disiplinnya terutama jangan berubah, dan jaga kepribadian, jangan besar kepala. Itu aja. Jadi tetap sebagai Ipung dan Rocky sebelumnya, dan juga Krishna, saya juga sering mengingatkan nanti kalau sudah berangkat ke Inggris jangan jangan terbebani dan jangan besar kepala sampai di sana. Itu. Oke, terima kasih Coach untuk wawancaranya kali ini. Semoga bermanfaat untuk orang dan dapat menjadi pelajaran lah ke depan untuk semua klub-klub yang ada di Kalimantan Barat. Terima kasih.